Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Di sini saya murid Juli Kristianto dari kelas K2 PAIC akan mempresentasikan modul ajar berbasis Project Based Learning atau PJBL dari materi Jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia kelas 6. Potensi awal yang perlu dilaksanakan yaitu peserta didik perlu memiliki pemahaman dasar tentang sejarah Islam, termasuk periode kekhalifahan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Kemudian dalam modul ini terdapat profil pelajar Pancasila dan juga profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Pada kegiatan ini, pembelajaran ini terdapat 5 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong dengan. Yang keempat, bernalar kristis. Dan yang kelima, kreatif. Kemudian nilai dari profil pelajar Rahmatan lil Alamin dalam modul ajar ini ada 3. Yang pertama, keteladanan atau qudwah. Yang kedua, musyawarah atau syuro. Yang ketiga, dinamis dan inovatif atau tatawur wa ibtikar. Kemudian dalam modul pembelajaran saya ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dan juga metode pengajaran Cooperative Integrated Reading dan Composition CIRC berbantu infografis. Kemudian lanjut ke kompetensi inti atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik kelas 6 mampu menyebutkan nasab dan gerak Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab dengan bantuan buku PAIBP untuk siswa dengan minimal 85% akurasi. Kemudian lanjut ke kegiatan pembelajaran. Di sini saya alokasi waktu pertemuan dalam modul ajar yaitu 3 jam pembelajaran kali 35 menit. Di sini subtopiknya adalah penerapan PJBL dalam pembelajaran. Kegiatan pendahuluan yaitu yang pertama, guru memberi salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik. Kemudian lanjut dalam kegiatan inti pembelajaran. Dalam kegiatan inti pembelajaran ini terdapat sintak PJBL. Ada 5 sintak, yaitu yang pertama, penentuan topik, perencanaan proyek, penyelidikan dan penelitian, presentasi dan publikasi, serta yang terakhir evaluasi dan refleksi. Kegiatan penutup, guru melakukan penyimpulan, memberikan penghargaan bagi kelompok diskusi, melakukan tes reflektif, dan juga mengagendakan materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan mengucap salam. Di sini asesmen terdapat 3, yaitu diagnostik, formatif, dan sumatif. Dalam asesmen sumatif, saya sediakan atau saya khususkan untuk tes tertulis yang berbentuk urean. Kemudian penilaian sumatif, saya sediakan khusus untuk soal urean sudah bertipe HOTS. Sekian pemaparan dari modulasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Muri Juli Kristianto. Panggilannya siapa, Mas Muri? Mas Juli? Mas Kris? Muri, Pak. Mas Muri, ya. Oke, coba kembali ke atas, ke judul Mas Muri, modulnya. Baik, Pak. Materinya ini, coba. Judul ini ya, Pak. Apa judulnya Anda ini, Mas Muri? Saya mengambil tema Jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia kelas 6 semester 1, Pak. Jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia, pakai ya, PJBL. Benar, Pak. Ya. Baik, Project Based Learning. Baik, coba saya jelaskan apa itu PBL, apa itu PJBL. Bedanya di mana antara PBL sama PJBL? Pertama, silakan. Baik, Pak. Terima kasih untuk penjelasan problem based learning. Itu adalah teori belajar atau pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah seperti itu, Pak. Kemudian untuk PJBL itu adalah pendekatan pembelajaran yang mengedepankan proyek sehingga menghasilkan produk seperti yang saya
seperti modul ajar saya ini, Pak. Bedanya Baik, adalah dalam PJBL, dalam PJBL jasa Khulafaur Rasyidin itu produknya apa tadi? produk saya infografis, Pak. Infografis. Baik, di situ bisa menghasilkan apa? Itu bisa menghasilkan infografis berupa poster yang nanti bisa ditempelkan di majalah dinding kelas, Pak. Majalah dinding kelas. Dalam untuk menguatkan tujuan pembelajaran itu perlu ada teori-teori pembelajaran yang harus Anda kuasai secara komprehensif. Baik, Pak. Coba saya jelaskan apa itu teori-teori pembelajaran dan sebutkan 3 saja. Baik, teori pembelajaran yang saya ketahui ada 3, yaitu behavioristik, kognitif, dan juga konstruktivisme. Tentunya dalam teori pembelajaran itu ada istilah kognitif, afektif, psikomotorik. Apa itu, Mas? Kalau untuk kognitif itu aspek yang cenderung kepada aspek pengetahuan siswa. Kalau untuk Dalam konteks itu ada istilah metode yang digunakan dalam pembelajaran. Coba jelaskan, Mas, metode-metode yang Anda gunakan dalam pembelajaran ini apa? baik, Pak, di sini saya tadi menggunakan metode project based learning dan juga cooperative integrated reading and composition CRC berbantu infografis. Baik, coba itu jelaskan tuh. Metode itu apa? Baik, untuk terkhusus cooperative integrated reading and composition ini siswa ini, Pak, ditekankan untuk literasi, baik untuk literasi awal, tengah pembelajaran dan seperti itu. Kemudian dia lebih bisa bernalar kritis ketika sudah literasi, digali lagi kemampuan membacanya sehingga menimbulkan informasi-informasi baru yang dapat ditangkap oleh peserta didik tersebut seperti itu, Pak. Sehingga dapat dituangkan dalam bentuk infografis. Baik. Baik, terima kasih Mas Juli Kristianto. Saya Baik, kira Pak. cukup dari saya pedagogik. Saya serahkan pada Pak Badrus yang terkait dengan profesionalisme dan PTG. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak Nur Sigin. Secara saya lihat tadi sudah cukup bagus. Saya cuma ingin tahu alasan Anda memilih materi ini, Mas Muri. Baik, Pak. Ya, saya mencoba menjawab. Kenapa saya mengambil materi jasa Khulafaur Rasyidin di sini yang lebih saya tekankan kepada murid dan juga melihat fenomena bahwa nilai-nilai moralitas pada zaman sekarang ini terutama untuk anak-anak kita sudah rendah atau berkurang, sehingga saya mengambil keteladanan dari Khalifah Abu Bakar dan Umar sebagai pemicu agar siswa tersebut dapat berakhlak seperti Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Seperti itu, Pak. Oke, terkait dengan soal-soal sudah Anda bikin dengan soal HOTS, Mas? Sudah, Pak. Sudah. Oke, lanjut. Saya kira untuk profesional itu saja, karena saya lihat sudah bagus. Cuma saya kritisi terkait dengan capaian pembelajarnya itu kalau sampai C5 itu terlalu berat untuk anak SD. Oh ya, Pak. Ya Baik. maksimal C4 lah. Gitu. Oke. Lanjut untuk tema proyek P5 Anda apa, Mas? Saya temanya Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Iya. Langkah-langkahnya apa saja? Langkah-langkahnya orientasi, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan evaluasi, Pak. Oke, aksinya bukan aksi semu ya, aksi nyata ya. Iya, Pak, aksi nyata maksudnya. Ya. Outputnya apa? Outputnya berupa produk Museum Prasangka namanya, Pak. Anda jelaskan itu. Baik, jadi peserta didik nanti diarahkan atau ditugaskan untuk membuat prasangka tentang keragaman yang ada terkhusus di lingkungan sekitar, ditulis dalam kertas, kemudian ditempelkan di ruang kelas, sehingga akan menjadi museum prasangka yang dapat dilihat oleh kelas lain atau kelas 6 khususnya, seperti itu, Pak. Oke. Baik.
Anda baca surat Hud 41 sama surat Yusuf 11, Mas. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Sadaqallahul azim. Majriha bacaan apa, Mas? Imalah, Pak. Letak mana bacaan apa? Ismam, Pak. Oke, sekarang tulis surat Al-Kautsar 1 sampai 3. Baik. Sudah? Sudah, Pak. Oke, perlihatkan di layar, nanti difoto dan kirim ke saya. Oke. Nanti silakan Pak Dr. Nursikin.